pangkalan udara, kosek, radar, skadron. Jadi satu di bawah Pangkoob udara 1, 2, 3 sesuai ke wilayah. Nanti Pangkoob 1, 2, 3 itu ke Pangkoob udara nasional. Jadi sekarang memudahkan untuk komando dan kendali. Kita kan ada MCC ya, Military Civil Coordination. Jadi kita terus terang ini banyak tertolong oleh Airnav. Karena apa? Memang kita dalam penggelaran radar juga belum semuanya bisa mengcover wilayah kita yang luas banget, sehingga kita mempunyai sistem integrasi antara radar sipil dan militer, dan ini membuat kita kuat menjadi bisa melihat secara keseluruhan, bisa ngambil matanya dia untuk diintegrasikan dengan radar kita. Kemudian kita juga menempatkan kayak LO itu, yang MCC itu untuk memudahkan manakala kita ada LASA-X. Misalnya kita menangkap nih pesawat, kita kan ada FCIS ya. Jadi di FCIS itu kayak izin yang secara integrasi semua bisa melihat ini pesawat ini berizin atau enggak. Manakala tidak ada izinnya, itu kita langsung kontak MCC anggota kita yang ada di, misalnya ada di Jakarta ini. Kalau di Makassar itu MATS ya, Makassar Air Traffic Center, Airnav itu akan memudahkan, kan ini kan jalan terus nih pesawat, untuk LO-kan ke teman-teman Airnav untuk memberikan perintah-perintah. Misalnya kamu kalau nggak balik ke Alki, kita akan airborne-kan Sukhoi loh ya. Masih bandel gitu, baru nggak mau Pak, langsung kita scramble, langsung airborne gitu. Iya masih. Jadi itu kan bagian dari pertahanan udara nasional. Jadi kita di sini masih ada LO Matra Darat, ada LO Matra Laut, masih ada itu. Jadi ada diawaki oleh kolonel itu sebagai kepanjangan tangan untuk membina kemampuan Matra Darat dan Matra Laut yang mempunyai hanut, radar hanut seperti Arhanut. Kan itu kan perlu kita integrasikan. Jangan sampai nanti pada saat operasi siapa lawan siapa kawan nggak ketahuan kan, kalau udah airborne pesawat, ini pesawat siapa nih, pesawat itu, sehingga itu semua di bawah kendali kita untuk melakukan operasi pertahanan udara. Jadi masih seperti dulu, jadi Arhanut, kemudian KRI itu ya juga masih seperti itu. Jadi sebenarnya gini, radar kan ada yang kita nih radar primaris, seperti itu. Jadi manakala perang tentunya kan pesawat musuh juga tidak akan menyalakan transpondernya. Jadi menjaga wilayah udara NKRI itu tentunya kita perlu 24 jam mengawasi itu. Karena apa? Kita luas, negaranya luas. Kemudian kita ini negara yang letaknya strategis, di mana katakanlah orang pesawat yang akan ke Australia aja, udah pasti tuh lewat udara kita, iya kan? Nggak mungkin muter, sehingga itu menjadi kerawanan, termasuk juga di di adanya Natuna ini yang di utara sendiri, itu juga kerawanan ya, orang untuk pengennya motong aja gitu, nggak mau ikut yang sudah kita tetapkan. Sehingga memang kita membagi, yaitu tadi sektor-sektor pertahanan udara itu kita bagi dalam 4 sektor. Harapannya itu kita selama 24 jam menjaga airline atau pesawat yang melintas itu. Makanya kita
ini nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan Airnav pertama, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri untuk perizinan itu kan kita bisa masuk sini ya Pak? harus cepat. Jangan sampai kita salah, kita tindak, ternyata mereka udah ada izinnya, ya kan? Nah itu dengan sistem yang baru ini, itu mempercepat kita untuk menentukan ini pesawat ini udah berizin atau pesawat ini perlu ditindak seperti itu. Ada 3 kategori ya. Apakah memang dia hanya pengen efisiensi saja, ya kan? Atau bisa juga ancaman dia membawa benda-benda yang seperti ya mohon maaf mungkin senjata atau narkoba bisa saja. Bisa saja. Makanya kita tetap, karena kita nggak tahu nih isinya apa, kita tegakkan aturan itu. Kita tegakkan aturan. Termasuk apabila di posdan itu kita cek semua apa aja isinya itu kita tetap tegakkan itu, karena kita nggak mau apa istilahnya kecolongan ya, yang bawa yang nggak apa ya istilahnya nggak sesuai aturan. Jadi kok udara nasional ini cukup inilah, dengan 2 tahun ini kita sekarang tidak hanya menangani operasi hanur, kita juga menangani operasi-operasi yang dilakukan oleh Koop Udara 1, 2, dan 3. Mereka juga melakukan operasi-operasi yang operasi PAM Alki, operasi PAM PPIP, operasi OMSP, penanganan bencana, itu muaranya di kita. Makanya saya masih berproses. Ya memang kalau kita menganalisa perang modern ini ya, perang sekarang itu penggunaan drone atau pesawat terbang tanpa awak itu sudah keniscayaan, suatu hal yang sangat efektif dan juga efisien ya, karena dia bahan bakarnya murah ya. Efektif karena dia bisa, kalaupun misalnya UCAP ngebom itu ya presisi gitu. Nah itu kita tentunya sudah menyiapkan juga ke arah sana. Kita beberapa skadron tanpa awak itu sudah kita dirikan, termasuk macam-macam. Kan itu ada jenis high altitude ya, ada malet, medium, ada yang taktis tadi itu. Bahkan kemarin kita rapat di Undang Panglima TNI untuk menginteroperabilitikan drone-drone taktis yang dipunyai pasukan kawan-kawan Matra Darat. Karena mereka sekarang untuk masuk ke suatu daerah operasi rata-rata menggunakan drone itu. Sehingga nanti kita harus bisa mengintegrasikan antara tangkapan radar taktis, tangkapan radar medium sama high itu PR kita nih. Kita membuat supaya kodal panglima atau komandan itu mempunyai SE yang luas gitu ya. Dalam saat detik tertentu saat krusial gitu dia datanya lengkap gitu ya. Nah itu kita sedang ke arah sana. Nah dan untuk mencetak sumber daya manusianya kita, yaitu tadi saya sampaikan, kita udah buat skadron pendidikan 103 khusus itu untuk di Tasik. Kemarin Bapak Kaso kita ada kemampuan dalam negeri ya untuk satelit PSN, untuk PT PSN, Mbak lihat tuh, dia menawarkan kerjasama ya untuk memberikan ruang satelit untuk digunakan kita, khususnya untuk
pesawat terbang tanpa awak supaya radius aksinya Iya. full ya. Supaya bisa. Dan ini kelihatannya sudah ada goodwill nih, mudah-mudahan ke depan bisa kita wujudkan satelit yang bisa kita gunakan yang untuk kepentingan militer, karena sekarang itu sudah tidak lagi apa ya, harus istilahnya sekarang itu beyond land offset ya, BLOS ya, BLOS. Jadi yang memang betul-betul jauh ya, yang semua dikonekkan oleh satelit itu. Iya. Ya sebenarnya pesawat tempur kita juga kalau dibilang pesawat itu kan sebenarnya dilihatnya dari usia penggunaan ya. Usia penggunaan sama teknologi yang digunakan, teknologi ya hampir sama kayak handphone lah gitu ya. Nah itu untuk kondisi sekarang sih masih cukup lah kita bisa ada detrannya ya, seperti apa F-16 ya, termasuk Sukhoi. Cuman kita memang terus terang memeliharanya sebenarnya, sustainable-nya dia itu yang menjadi kendala. Apabila pesawat-pesawat itu dirawat dengan baik itu masih handal, masih bisa menjaga wilayah udara kedaulatan kita gitu. Nah untuk Rafale itu memang itu lebih canggih ya, itu kalau nggak salah generasi ke berapa ya, 4,5 ya, 4,5. Jadi dia memang dari segi avionik, armamen, kemampuan dia memang lebih ya.